Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat teknik. Hari ini kita akan cek listrik di rumah ini, dimana karena ada kebocoran dari lantai 2, ada beberapa instalasi yang konslet. Berikut lampu-lampunya. Kemudian nanti akan kita cek juga di bagian panel-panel ini. Kebetulan hari ini plafon sudah dibongkar. Yuk kita ikutin. Yuk guys, kita masuk. Nah ini pas posisinya itu atas ini kamar mandi. Kemudian ada 3 titik lampunya. Ini 1, ini 2, ini kemudian 3 ini. Coba akan kita nyalakan dulu. Yang sini? Ya. Nek jerapai rek lho. Duk banget. Kalau jerapah mah nggak makan, apa namanya, mengkal, nyeblak. Nah ini mati. 2 ini mati. Iya. Jangan-jangan kayak rano bulame. Nah bener toh, ini memang rano bulame. Tapi nanti akan kita cek kenapanya. Oke. Ngopi sik jare. Coba ya kita pasangin lampu. Coba nyalain. Tiung. Kok nggak nyala ya? Nggak nyala. Tiung. Nggak nyala lagi. Aduh potol kok ya guys. Pas ya. Putus. Potol terus itunya rusak. Apa namanya? Fittingnya rusak. Setelah dibongkar itu fittingnya guys, rusak guys. Nah guys, ini fitting-fittingnya ini sudah rusak ini. Fitting lampu downlight ini sudah karatan karena lembab jadi karatan. Coba kita cek lampu tangga. Lampu tangga ini juga konslet. Nah itu ada tandanya hijau tapi disilang. Disilang apa namanya? Dilarang. Apa kalau begini? Dilarang mencet kali ya. Coba yang sebelahnya, sebelah kiri. Takut kenapa? Nyalakan aja cret-cret gitu. Nah, dah. Matiin. Oke. Yang mana nyala ini ya? Ini 1. Yang ini 1, yang ini yang aku nggak ngelihat tadi barusan. Coba sini. Ini lampunya mati. Coba satu nyala, Mbak. Coba nyalain, Mbak. Lampunya mati. Yang itu hidup. Dan yang ini hidup, tapi kemungkinan besar itu sudah apa namanya? Trafo-trafonya udah rusak. Lah kocok, guys. Ternyata iki kocok di sini. Turun dulu tenan. Oke, kepingin awan iki. Wah, angel. Coba dibuka lampunya. Nah. Oh, jenisnya lampu T5. Tatakin dulu ya. Nah. Ini sama T5 juga. Oke, bagian yang ini akan kita cek juga nih. Pas kebocorannya ini. Kita cek dulu instalasinya di atas. Yuk. Sekarang plafon sudah kita buka. Coba naik ke atas.
Coba kita lihat dalamnya itu isinya apa sih. Oke, kayak gitu. Aman nih. Aman. Ya, instalasinya sip. Oke. Ya. Ya, nggak ada kendala. Sip. Ya, ini sambungannya ini benerin dulu. Yuk. Coba. Lu. Nih banyak semutnya begini nih guys. Nih bekas ya sambungannya. Ini yang bikin dia kadang jadi konslet ya begini nih. Yang ini juga rusak ini. Oke, kita pindah ke panel. Nah, panel ini biasanya yang kurang diperhatikan itu antara sambungan yang di panel ini dengan sambungan yang ke instalasi. Itu yang sering abai atau sering tidak dipasang dengan benar adalah kabel arde dan kabel nol. Jadi yang ya bisa dibilang 20% pekerja yang pernah kita temui itu antara kabel arde dengan kabel nol itu digabung. Beruntung sekali ini meterannya ini menggunakan meteran yang pasca bayar ya. Jadi pakai abodemen. Itu. Kalau listriknya ini memakai yang listrik pulsa pasti akan error terus. Gitu karena sambungan instalasi di dalamnya tidak benar. Nih guys. Ya, untuk panel ini, area panel yang lantai dasar atau lantai 1 ini kondisinya sudah normal ya, maksudnya kalau dilihat dari sambungannya ini sudah bagus. Jadi arde ini juga tidak ada yang disambung ke nol, sementara nol juga tidak dikoppel sama arde. Coba kita cek lebih dekat. Nah ini kalau kita lihat lebih dekat, untuk arde ini sudah benar disambung ke arde bagian panel atau bagian meter kontrol. Lihat bagian meter kontrol, apakah ada ardenya atau tidak. Nah ini sahabat teknik, ini sudah ada ardenya. Ini kabel ini adalah kabel BC, ini adalah kabel arde yang menuju ke tanah. Ya, arde dari meter listrik atau dari instalasi pertama kabel tufur itu sudah disertakan, sudah ada. Jadi penyambungannya ini udah benar untuk panel yang bawah. Ya. Nah ini untuk nolnya ini juga sudah benar ini.
Maksudnya berkelompok semua, biru ke biru semuanya, kemudian kuning ke kuning, hitam ke hitam gitu. Dan secara SOP-nya sudah benar ini. Jadi kabel birunya itu untuk 0, kemudian ini kabel ini untuk 0, kemudian yang ini untuk pas atau setrumnya, kemudian yang ini kuningnya adalah untuk arde. Nah ini udah jos nih panelnya. Nah jadi gitu ya guys, sebaiknya kalau misalkan memilih panel itu harus kita kasih spare atau kelonggaran bagian box panelnya biar nginstal untuk kabel-kabelnya itu menjadi rapi seperti ini. Contohnya ini ada 8 grup ya, tetapi memilih panelnya yang kapasitasnya 20 grup. Jadi misalkan nanti ada nambah-nambah untuk MCB-nya itu bisa dipasang di bawah. Gitu ya guys. Terus kabel-kabelnya juga rapi. Tapi kalau dia posisi boxnya terbatas, pasti kabel-kabelnya akan berantakan. Enggak serapi kalau boxnya lebih besar. No guys. Jadi kalau umpamanya di rumah itu membutuhkan kurang lebih 10 grup, berarti paling tidak kita beli panelnya yang kapasitasnya 20 grup gitu, biar menginstal di kabel-kabelnya ini enggak sempit. Terus kemudian kalau seandainya terjadi masalah untuk ngecek ampernya itu bisa leluasa. Nah ini downlight ini guys, delok ya, dibuka ya, yang saya plastikan gini ya guys, delok ya, kayak ngopo ya. Nah iki tonton. Mosok kabel ngucrik sak mene lho guys. Kayak pakai yang serap apa yang engkel lagi. Ya, downlight begini kalau pakai yang engkel itu rawan sama kendor. Paling enggak yang serabut, karena kan kalau buat masangnya kan pasti berubah-ubah loh. Nah, kalau serabut dia ngikutin, dia bisa fleksibel. Tapi kalau yang kabel yang engkel begini, yang kaku begini, dia cenderung apa namanya, cengkah-cengkahan lah. Apa bahasa ini? Bahasa Indonesia saya ngerti lah. Kereng, nah, kereng. Nah, terus, minimal tuh pakai kabel yang serabut begini, minimal. Ini kan lemes, nanti akan diperpanjang lagi, nggak sak kuncrik-kuncrik kayak gini guys. Paling tidak tuh panjangnya segini nih guys. Nah segini nih panjangnya nanti. Makanya ini walaupun baru tak bongkari dulu, tak ganti sama kabel yang serabut. Ayo guys, ayo bongkari cici-cici. Sak ekrak ini lampunya. Nah ini lampunya ini yang mau kita ganti dengan lampu T5 dengan model LED. Kita buka pelan-pelan, hati-hati guys, ini kaca soalnya. Nah, dilambari lap ngisore ya tik ngono ya ambiar. Wah iki rada angel kemepeten guys. Tetep top pokoknya. Elok. Memang wis nang setrume kowe. Oh ya wis dik. Edan nang setrume. Ora urip nek nang setrume. Maksudnya nek saiki ya opo. Lah kok ngetakan aku. Dikocek yang ngetang barang kanan kiri ngono lho. Nah ya masalahnya kan nggone iki nek drijine mlebu rene kabeh kan ra iso ramot.
Drijine, gelem ra gelem kan nganggo tang ngene. Ah ngono. Iya. Ora iso nyileke drijine. Nah, ini kan wis. Nah, wis. Sak jose wae lho, Mbok. Garansine ora mung seumur hidup, ratusan tahun. Iya, tenan lho. Berani jamin garansi ratusan tahun wae. Iya ditakoni. Garansinya berapa lama, Pak? Ratusan tahun, Pak. Kualik Iya, wani ada. ora kowe kualik ora. Apa sih balik? Ora diturukne wae. Turokne piye? Engko padange bayu rene. Ya ora kaya wis bener ngono kuwi. Jos, kok dhuwur kaya ngono kuwi. Coba nyalake, Dik, nyalake, Dik. Nyalake, Dik. Coba, Dik. Uripe piye? Kayak tak patenane iki nih, lah sentere. Nah. Siji. Nah, jos lah. Nah, ngono kuwi. Nah, wis, pateni sik. Nah. Ayo rasa digagas nek siji kuwi lho. Ayo Mas, kalau mau lewat silahkan. Ora apa-apa. Penting gak minta ilat ae. Wis, jos. Dik. Ya. Nang ngendi kowe? Wae kon urip aja. Piye? Kon urip ki malah ngopang-ngopi. Sopo sing ngopi iki? Urip nih. Nah, apa ora manis? Iya kalah. Nah, iki guys. Oh, mau sok ini. Nah, ini guys. Nah, just toh. Sing dhuwur ndi, guys? Tik. Nah. Just toh. Wis. Ya. Loh, kok terang banget kan? Beda ya wattnya ya? Nggak tahu. Beda wattnya nih. Itu yang mana, Pak? Hah? Itu yang mana, yang di dapur? Yang di mana? Ya tadi itu yang di dapur. Bukan. Nah, kita menuju ke lantai 2 ini yang dekat area mesin cuci atau jemuran. Ini kasusnya rata-rata sama. Jadi switchnya ini rusak. Bagian sambungan di bagian fitting ini sudah hancur. Nanti akan kita cek untuk instalasinya apakah dia ada juga yang kendor atau tidak. Sementara di sini ada 2 titik yang di luar ini. Kemudian yang di dalam ini 1 titik. Nah, ini diganti dengan lampu ini, guys. Nah, ini jalurnya gini. Pakai colokan ini, guys. Tuh colokannya. Jadi kalau dicabut ini lampu kamar mandi ini mati.